A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'dah. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ananda-ananda anak solih dan solihah yang akan memasuki gerbang baru, yang akan menjadi bagian dari keluarga besar Pondok Pesantren Darul Arifin Jambi. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi hadzal ma'had al-mubarak. Kami sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darul Arifin Jambi mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Darul Arifin Jambi mengucapkan selamat datang kita di keluarga besar Pondok Pesantren Darul Arifin Jambi. Maka oleh sebab itu, karena ananda-ananda anak solih dan solihah yang akan dititipkan menjadi amanah besar bagi kami ingin menitipkan beberapa pesan kepada ayah dan bunda sekalian, sehingga kita ketika melepas anak di pondok pesantren bukanlah untuk menjauhi mereka, bukanlah untuk membuang mereka, tapi kita untuk mendidik mereka agar lebih dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu di sini diperlukan 3 hal penting. Yang pertama, ingatlah bahwasanya anak kita di pondok ini adalah untuk jihad fisabilillah. Karena sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka dia dianggap fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali. Artinya apa? Setiap yang ananda lakukan di sini, baik mereka ibadah, baik mereka sholat, baik mereka tidur, baik mereka makan, semuanya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala itu bukan hanya untuk ananda, tapi juga akan mengalir kepada orang tua. Ingatlah, ananda-ananda di sini akan dididik sebagaimana yang sudah menjadi kebiasaan lingkungan pondok pesantren. Dia akan bangun lebih awal, dia akan tahajud, dia akan membaca Al-Quran, dia akan berzikir, mendoakan ayah dan ibunda sekalian, sampai dia nanti akan melaksanakan sholat 5 waktu di masjid dan juga belajar. Maka semuanya itu selama dia belajar di sini 24 jam dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah khawatir. Yang kedua, mohon diikhlaskan anak-anaknya dalam belajar. Karena di antara Allah futuhkan hati manusia, hati anak-anak ketika belajar adalah keikhlasan orang tua. Dulu ada cerita salah seorang generasi anak seorang tabi'in namanya Farrukh, yaitu yang punya anak Rabi'atul Ra'yi bin Farrukh, salah seorang anak yang ditinggal oleh ayahandanya guna untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala selama 30 tahun. Dia hanya diasuh oleh seorang ibunya, ditinggalkan beberapa uang oleh ayahandanya. Ayahandanya ke medan perang, ditunggu oleh ibunya 3 bulan, 3 tahun, sampai 30 tahun dia tidak kembali. Tapi selama itu ibunya tidak pantang menyerah. Dia serahkan anaknya kepada orang soleh yang ada di Mekah. Dia serahkan orang ahli fikih di Madinah. Dia serahkan kepada orang ahli hadis di sana.
sehingga anaknya menjadi tumbuh besar dan dia menjadi ulama yang Masya Allah karena keikhlasan ibu dan juga bapaknya. Maka tatkala lama orang tuanya tidak kembali, maka Farukh mencoba untuk kembali ke rumahnya. Karena anaknya ketika lahir sampai dewasa tidak pernah melihat bapaknya, maka dia sontak terkejut dikira bapaknya adalah seorang pencuri. Karena dia tiba-tiba masuk rumahnya. Maka di situ ibunya teriak kepada Robiah bahwasanya itu adalah orang tuanya. Maka tatkala itu orang tuanya bertanya kepada ibunya, "Saya sudah lama tidak pulang karena saya membela agama Allah. Sekarang saya membawa beberapa bekal untuk mengganti rumah kita yang lebih besar. Mana uang yang pernah saya kasih dulu?" Maka ibunya terdiam. Dan kemudian azan di Masjid Nabawi pun terdengar. Maka Al-Farukh dia buru-buru sholat ke Masjid Nabawi. Dan ayahnya bertanya, "Mana Robiah?" Maka kemudian ibunya mengatakan Robiah telah dahulu ke masjid. Maka sontak Al-Farukh mengambil air wudhu, kemudian dia ke masjid. Tatkala di masjid dia nengok ba'da sholat maghrib. Banyak sekali orang yang duduk di sana mendengarkan majelis salah seorang ulama besar. Maka kemudian Farukh yang ketika itu baru sampai, dia bertanya kepada kanan kirinya, "Siapa gerangan orang yang pandai mengucapkan hujjah? Lisannya sungguh tajam, pemikirannya sungguh luar biasa." Maka semua orang sontak menjawab, "Itu adalah Robiah. Masa kamu tidak kenal? Beliau ada ulama yang sangat disegani. Di depan ada Imam Hanafi, ada Imam Syafi'i, ada kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal, ada kemudian Ibnu Uyainah, ada Imam Malik. Semuanya belajar kepada beliau. Dia adalah Imamul A'immah, imamnya para imam. Dan dia adalah Robi'ah bin Farukh. Ditinggal lama oleh orang tuanya selama 30 tahun. Baru pada hari ini orang tuanya menengok. Maka sontak pada hari itu orang tuanya menangis. Dan kemudian kembali ke rumah. Tanpa berkata-kata ibunya, Al-Farukh mengatakan, "Hadza khairun min kunuzid dunya ma fiha." Karena keikhlasan kamulah anak kita menjadi perhiasan yang paling baik di antara seluruh isi bumi ini. Maka oleh sebab itu, keikhlasan orang tua dalam melepas anaknya bisa menjadikan dia anak yang dibukakan oleh Allah pintu ilmu sehingga dia memahami apa yang telah dia pelajari. Yang terakhir, yang ketiga adalah dengan mendoakannya. Mendoakan ada dua di sini. Mendoakan dengan mujahadah, mendoakan betul-betul dengan khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan betul-betul memang mendoakan. Mujahadah maksudnya apa? Yaitu dengan cara orang tuanya ikut minimal berpuasa Senin dan Kamis. Anak juga puasa di sini Senin dan Kamis. Kalau anaknya sholat di masjid, orang tuanya juga masjid. Orang tuanya tahajud, orang tuanya juga tahajud. Anaknya duha, orang tuanya juga duha. Minimal dipilih salah satu itu. Karena orang tua yang ikut mujahadah, ikut bersungguh-sungguh ketika anaknya sedang mondok, maka hasilnya akan berbeda dengan orang tua yang tidak mujahadah. Maka dalam Al-Quran dikatakan, وَإِذْ بَتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَهْدِ الظَّالِمِينَ. Di sini tatkala Nabiullah Ibrahim diuji dengan berbagai macam ujian, maka Allah mengatakan dia akan menjadi orang yang mulia, menjadi seorang pemimpin. Nabi Ibrahim bertanya, apakah keturunan saya juga akan sama? Tidak, kalau dia orang-orang yang zalim. Maka oleh sebab itu para ulama mengatakan di dalam tafsirnya, kesolehan orang tua akan kembali kepada anaknya. Maka oleh sebab itu bermujahadalah para orang tua. Dan kemudian yang kedua adalah dengan betul-betul mendoakan ananda. Dengan doa orang tua, maka ananda akan lebih mudah dia belajar, akan mudah dia betah di pondok. Maka oleh sebab itu doa orang tua sangat diperlukan. Karena para ulama mengatakan di antara salah satu doa yang tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala doanya orang tua. Doa orang tua sangat ditunggu anaknya. Maka oleh sebab itu ketika ada anaknya
yang jauh dari kita, ada anaknya nanti ini, jangan pernah khawatir, didoakan kepada Allah, dipasrahkan kepada Allah. Yakinlah bahwasanya anak-anak ayah bunda sekalian kami anggap sebagai anak kami pribadi. Maka oleh sebab itu doa bagi mereka sangat diperlukan. Itulah wasiat yang perlu kami sampaikan kepada ayah bunda sekalian, sehingga anak-anak kita menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, dan pribadi yang mandiri. Ingat, di pondok bukan untuk menikmati fasilitas. Di pondok anak dididik untuk mandiri. Oleh sebab itu, kita gunakan masa 3 bulan ini adalah masa transisi, masa mereka untuk membentuk habit baru, sehingga mereka bisa betah di pondok, menjadi pribadi yang berakhlakul karimah dan juga pribadi yang mandiri. Semoga kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ananda-ananda sekalian diberikan kekuatan oleh Allah, dan juga ayah ibunda sekalian juga diberikan kekuatan oleh Allah sehingga mampu mendoakan anaknya betah, orang tuanya pun tidak risau, sehingga Allah mudahkan segala urusan ananda sekalian di sini. Dan yang terakhir, kami juga berpesan bahwasanya kami melakukan survei bertahun-tahun, bahwasanya pasti ada nanti seleksi alam. Biasanya ada sekitar 1-3 bahkan 5% ada nanti saja yang terseleksi alam. Oleh sebab itu kami mohon betul-betul 3 wasiat tadi dijalankan, sehingga anak kita menjadi pribadi yang bisa betah di sini dan mereka bisa belajar dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darul Arifin Jambi mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang sebagai keluarga besar kami, dan juga kami memohon maaf apabila ada khilaf, ada kekurangan di sana dan di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan ridhonya sehingga kita senantiasa dinaungi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.